Terakhir, jamaah, insya Allah untuk acara Jumat ini yang bertindak selaku khotib Imam Ustaz Dr. Gunawan Jemaah, sedangkan Imam Ustaz Sadid Fakuddin isi SPD PPP. Berhubungan telah masuk kepada alasan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita selalu memuji kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan takwa kita bisa terhindar dari godaan-godaan dunia yang menjauhkan kita dari jalan yang benar. Jamaah sekalian, tema khutbah Jumat kali ini, khatib akan mengingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya tentang suatu musibah yang melanda dan merebak di tengah-tengah masyarakat, khususnya generasi muda, yaitu merebaknya pornografi di tengah-tengah masyarakat. Pornografi adalah perbuatan yang mengundang dosa besar. Mengakses pornografi akan mengotori hati dan akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, hendaklah mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, karena itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga pandangan, karena pandangan adalah pintu pertama yang membuka jalan menuju dosa. Ketika seorang terbiasa melihat sesuatu yang haram, maka hatinya akan terisi oleh hawa nafsu yang tidak terkendali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmum, faman tarakaha khaufan min Allah, abdalahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Pandangan yang haram adalah panah dari panah-panah iblis yang beracun. Maka barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menggantikan untuknya keimanan yang dia akan rasakan manisnya di dalam hatinya. Pornografi jamaah sekalian akan merusak hati seseorang, membuatnya sulit khusyuk dalam beribadah dan dapat menghilangkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal hati yang terjaga dari pandangan yang haram akan merasakan manisnya keimanan, akan merasakan damainya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang kecanduan pornografi akan merasakan kehampaan dan sulit untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pornografi tidak hanya merusak pribadi, tapi juga merusak kehidupan sosial. Mereka yang terjerumus dalam pornografi akan kehilangan rasa malu dan menghancurkan akhlak serta moralnya. Akibatnya, individu seperti ini
sulit menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Lebih parah lagi, pornografi dapat menghancurkan rumah tangga. Hubungan antara suami istri menjadi renggang karena salah satu pihak mungkin merasa tidak puas atau memiliki harapan yang tidak realistis akibat terpengaruh pornografi. Hal ini tentu akan menyebabkan perselingkuhan, bahkan perceraian. Betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh pornografi dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka tentunya sebagai umat Islam wajib kita menjaga diri kita, menjaga keluarga, menjaga anak-anak kita dari bahaya dan pengaruh pornografi. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Mari kita mulai dengan menjaga keluarga kita. Awasi penggunaan internet dalam rumah tangga. Dampingi ketika anak-anak kita menggunakan teknologi, serta mengarahkan mereka untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, seperti membaca Al-Quran dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya. Juga mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak ibadah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengkaji Al-Quran. Karena jika kita merasa puas dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan mudah tergoda dengan hal-hal yang buruk. Juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jika kita takut anak kita tergoda oleh konten-konten pornografi, maka kita memegang dadanya, kemudian membaca Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Kemudian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, selain pornografi, ada musibah yang tidak kalah besar yang melanda umat ini, yaitu mengkonsumsi narkoba. Narkoba adalah ancaman besar bagi masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan harapan masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Narkoba adalah perbuatan yang menjatuhkan seorang kepada kebinasaan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haram." Semua yang memabukkan maka diharamkan. Narkoba tidak hanya menghancurkan tubuh, tapi juga merusak akal dan jiwa. Orang yang kecanduan narkoba akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tubuhnya melemah, akalnya tumpul, bahkan banyak yang kehilangan akhlak dan moral. Mereka menjadi mudah melakukan dosa, mencuri, atau berbuat kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkobanya. Bahkan juga tersebarnya banyak kekerasan, bahkan pembunuhan, dan tersebarnya penyakit juga di antara sebab, yaitu tersebarnya narkoba di tengah masyarakat. Juga narkoba dapat menghancurkan keluarga. Banyak keluarga menjadi korban karena salah satu anggotanya kecanduan narkoba. Anak-anak menjadi korban. Mereka kehilangan kasih sayang ketika ada di antara orang tuanya yang kecanduan. Juga pasangan suami istri bisa rusak rumah tangganya jika salah satu dari pasangannya kecanduan narkoba. Dan masyarakat yang banyak terkena pengaruh narkoba akan mengalami kemunduran, timbul tindakan kriminal, dan banyak akibat buruk yang ditimbulkan oleh narkoba. Maka sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan masyarakat kita dari bahaya narkoba. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasul hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka
yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar, dan mereka tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Juga Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita dari bahaya pornografi dan narkoba. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, selain menjauhkan diri dari bahaya pornografi dan narkoba, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan di masa-masa krusial seperti ini, yaitu menjelang pemilihan kepala daerah. Momen seperti ini seringkali menjadi saat yang rawan bagi munculnya perpecahan, perselisihan, bahkan konflik antar kelompok. Oleh karena itu, setiap muslim wajib berperan aktif dalam menjaga keamanan dan perdamaian di lingkungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga ketentraman dan kedamaian di lingkungan sekitar. Tidak menyakiti tetangga adalah salah satu wujud dari menjaga keamanan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, mari kita saling menghargai perbedaan pendapat dan pilihan, serta menghindari tindakan provokasi yang dapat menimbulkan permusuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sama muslim adalah saudara. Sebagai saudara, kita berkewajiban untuk selalu menjaga, mendamaikan jika ada perselisihan, dan menjaga keutuhan di tengah masyarakat. Selain menjaga keluarga kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Ingatlah, keamanan di masyarakat adalah cerminan dari akhlak kita sebagai seorang muslim. Menyikapi pemilihan kepala daerah, mari kita lakukan dengan damai, bijak, dan penuh toleransi. Hindari segala bentuk fitnah, berita bohong, dan ujaran-ujaran kebencian. Tetaplah bersikap dewasa, menghormati hak orang lain, dan tidak saling menjatuhkan. Dalam Islam, perbedaan pilihan adalah hal yang biasa, dan kita diwajibkan untuk menghormati selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala perbuatan-perbuatan yang haram, dari segala pertikaian dan perselisihan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin
Allahumma wafiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyatihi lil birri wat taqwa wafiq jami'a ulati umuril muslimin lil amali bi kitabik wa tahkimi syar'ik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha